First pick untuk Erlan berarti. First pick banget nih. First pick banget. Apa yang terjadi di dunia Scream nih Prof? Sampai Iya, ini kok first pick mahal banget. banget. Coba. Jawabannya sebenarnya ada di bubble-nya dia, go away-nya dia, anti assassin. Oke. Farming di mid game sampai late game juga lumayan menjanjikan. Dan sekarang ada perubahan spell yang digunakan. Dulu kita masih berputar-putar di Inspire aja kan? Inspire, Purify. Ya, sekarang Purify, Flicker. Iya. Tergantung sama komposisi lawannya juga Betul. kan. Ya balik lagi. Bahkan Oke. kita melupakan Barats di sini. Beleric. Beberapa mungkin hero yang lagi-lagi superior banget di frontline. Tapi seperti biasa cari yang stabil. Dan bahkan melepaskan Hirara untuk Demon Kite. Iya, jadi sebenarnya meskipun anti assassin dari Melisanya nggak mengaruh ya. Dan Esmeralda yang sekarang justru jadi prioritas karena kayaknya emang hero XP Lane nih udah mulai minim gak sih opsinya Prof KB? Minim dan minim juga untuk yang ngebadanin ya. Iya. Ya let's say kita ngomongin Esmeralda, ya dia kuat untuk di early mid game, late game juga dia ada sedikit hal yang menjanjikan lah bagaimana cara dia untuk ke zone out. Tapi untuk beberapa hero yang mungkin tersisa, dia ya nggak terbilang bagus juga untuk sebagai XP laner. Terutama XP damage yang mungkin akan terlupakan pelan-pelan kayak Arlott gitu kan. Oh Salah iya. satunya. Arlott. Di season lalu mungkin kita lebih banyak banget ngelihatnya Sora. Ya Sora tapi kayak win rate-nya nggak terlalu bagus. Uranus 30% di MPL ID. Jangan lupakan itu Nevin. Iya juga Di, ya. di MPL luar Kambodia 60% Pak. Filipina Beda sendiri 60%. Kita 30%. 30%. Tapi ini menarik juga nih Eudora loh. Iya, pesona hero 2000 battle point. Tapi Ada-adanya ngacak-ngacak Lane of Dance. win rate-nya masih bagus gak sih Eudora sekarang nih? Ya ada di 48%-an kalau nggak salah. Terakhir ya, di beberapa Oke. turnamen terakhir. Untuk Eudora sendiri emang situasional banget. Dia emang benar-benar mungkin bisa menjadi stopper bagi Hirara juga, dari Hirara juga. Tapi poin terpentingnya adalah bagaimana cara untuk mengenakan Esmeralda ini dulu. Dia mungkin akan jawab dengan, ya ini, Melisanya ini, first pick-nya ini. Oke, dijawab Cloud. dengan Cloud juga ya. Berarti untuk di arah gold lane-nya match up dengan Melisa nanti. Cloud sendiri pun ada perubahan sekarang Prof ya. Masuk ke dalam area team fight yang cukup besar juga damage-nya seperti apa sekarang? Kalau buat sekarang mungkin ada penurunan ya. Iya, ada Terakhir dari Blazing penurunan Duet, juga. betul. Ya mungkin targetnya ya udah ada beberapa klip juga kalau bilang Blazing Duet mungkin targetnya minimal 2 lah, maksimal Iya. 3. Iya. Lebih dari 3 nggak bisa nawar lagi, nanti damage-nya bakal kebagi banget. Iya. Jadi Perubahan shifting juga. terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Ya, Ini tapi dia kalau nih. dari 3 pick atasnya emang ini adalah identity draft yang sama-sama early snowball. Pakito dan Eudora udah pasti siap banget untuk membandai di early game. Pengen menutup poin cepat, apalagi ada pemukul turretnya itu adalah Melisa. Sama Ararki juga. Dengan komposisi yang agresif ini, mereka coba untuk mendominasi early game dengan 3 pick atas. Mereka ambil Hirara, mereka ambil Esmeralda. Hero yang mungkin sangat-sangat bisa join team fight tanpa perlu item yang sepadan. Iya. Dengan gold yang mungkin signifikan. Jadi bakal berpengaruh banget ya buat early-nya. Tapi menutup ke arah Alice dengan asumsi berarti untuk Pakuitonya akan ada di arah jungle. Dan memang ini harus mulai menghabiskan tipikal XP-XP yang punya defensive power tinggi. Ya, dengan adanya Randy ya, otomatis respect band-nya ke arah Uranus, Alice, hero-hero badan. Hero-hero yang dia emang superior banget sebagai, ya bentuk kalkulasi juga. Karena dia emang paling suka untuk pakai hero-hero EXP badan. Adakah opsi lain? Nih, gue sedang membiasakan diri nih. Lagi nggak baca. Said, Hajirin, Arthur, Said, Hajirin, Arthur. Harus adaptasi juga kitanya ya. Iya, adaptasi juga. Oh iya pasti. Di semua season kita pasti adaptasi. Lihat bagaimana Coach Aldo dan juga bahkan Coach Adi sekarang juga udah ada heart rate-nya sendiri. Lagi ngedraft deg-degan teman-teman ya. Coach Aldo, sabar Coach Aldo. 128 ya. Apa tema kali ini berarti Pak Belum? Pemberontakan terhadap bracket kah mungkin? Atau klasmen? Gimana? Terakhir kali dia mereka ada di urutan ke-9. Mereka ingin menjadi penyamun, merampok poin-poin Merampok tersebut. poin-poin di awal musim. Bisa, Mereka siap merampok poin-poin dari tiap tim yang ada. Ya itu yang menarik karena balik lagi apakah akan terjadi sebuah pemberontakan di sini dari klasmen sehingga klasmennya akan berubah total dibandingkan dengan musim lalu. Harusnya sih, tapi target mereka mengejar 8 klasmen ya. Karena di season lalu ini nggak terlalu baik untuk mereka. Waduh. Welcome Kadita, hero yang dari MSI WC kita selalu perbincangkan hangat. Iya. Eudora udah banyak banget apa. Sama loh first itemnya Genius One, kenapa Kadita nggak muncul ya? Tapi akhirnya keluar nih Akhirnya keluar, thank you Coach Adi. Terima kasih ya sudah Thank you, Coach membawakan Adi. hero Kadita ini. Tapi ya harus dijawab juga nih. Apakah butuh hero-hero yang bisa nge-open map juga dengan hadirnya Kadita? Enggak, ini di satu sisi juga bikin overthinking Melisanya loh. Melisanya kan ntar mau berubah lagi nih Prof. Gue mau Iya. pakai spell apa nih? Purify kah? Purify apa? Flicker. Sementara tim ngejar-ngejar rame juga nih yang lain nih. Nah makanya itu tujuannya first pick Melisa ya, dia ada go away. Jadi kalau misalkan dia selamat dari Purify atau Petrify-nya, Yep. dia masih bisa mundur ke belakang, dash out, go away. Wow. Direct. Beleric Direct.
Dairat, Pakito, Melissa. Ya ini adalah connection. Dairatnya akan build tank di XP lane. Karena Pakito punya burst yang tinggi sekali, sementara Dairat akan merontokkan semua physical defense. Apalagi seperti kita tahu, Honor Battlefield itu akan masuk ke run turnamen. Jadi, untuk pengurangan defense dari Dairat adalah 75%, bukan 60% lagi. Naik dia. Aduh. Esmeralda ya siap-siap aja bonyok di sini. Jadi dibongkar dulu. Bongkar dulu. Di open dulu. Dia abrolin dadanya. Iya. Ambrol dadanya. Tapi ini ada bayang-bayang ke arah Tigreal loh kalau ngeliat dari Infinix yang digunakan ya. Nah ini juga Tigreal yang sempat kita perbincangkan juga. Atau bahkan diganti, hero badan. Ya Iya. tetap Tigreal. Karena mereka butuh counter setup juga nggak sih dengan di Rebel Rig. Dan Ya. mereka juga butuh momen untuk nanti mengenakan ke arah cloud-nya. Draftnya langsung berbeda ya, identitasnya langsung berubah. Dimana Early Snowball masih di EVOS dengan komposisi yang simple, physical damage, burst, pukul pakai Pakito. Sementara untuk team fight itu sepertinya agak sedikit lebih unggul poinnya untuk RRQ. Karena mereka punya Tigreal, Iya. FVCC, bisa menciptakan satu momen. Dan jangan lupa kan Kadita, dia punya Breath of the Ocean. Dia bisa memberikan efek knock up airborne walaupun mungkin tidak selama dulu ya. Iya, Purify nggak sih? Ini emang harus benar-benar dibawain dengan banyaknya efek sisi kayak gitu. Tapi balik lagi, early power pun harus benar-benar diperhatikan oleh kedua belah tim. Membuat nyaman lagi untuk kedua belah jungler. Karena itu poin utama kita ya. Yep. Di hari ini melihat Albert versus Demon Kai. Oke. Dan sesaat lagi kita akan langsung menuju ke Land of dan menyaksikan bagaimana Derby Classic match pertama di EPL ID Season 18 akan dimulai. Jadi langsung saja EPL Arena mana suaranya. Wow, dan selamat datang di dalam Wow. Land of Down. Kita akan kembali lagi melihat apa yang bisa dilakukan di arah early game. Karena kalau misalnya ngelihat dengan apa yang terjadi sekarang, 2 menit pertama itu jadinya sangat krusial. Dan 2 menitnya juga mid lane bersama Roamer ini punya peran yang sangat penting. Entah itu untuk benar-benar ngejaga di area river, atau kalau misalnya ada chance untuk invasi itu juga bakal jadi menarik. Dicuekin ya. Minion ntar dulu lah. Esme dulu gua hajar. Iya, ini di skip ya. Baik lagi untuk bisa ngepoke sedikit untuk damage yang diberikan Esmeralda sendiri. Karena shieldnya pasti bisa tembus nanti dengan adanya Spectre Step. Ini early game-nya ya udah pasti bakal dipegang dulu sama Evo sebenarnya dengan adanya komposisi Dairat. Talent prediction. Pak Pulung sendirian. Lah sendirian banget ini saya. Siapa ini MVP-nya Pak? Pak Ape. Pak Abe. Iya MVP Pak Ape karena Pak Ape sudah membuktikan kita akan rubah semua. Iya, W Pak Ape ya. Keren Pak Ape. mantap. Berubah sih ya kan kita tahu sendiri ya bagaimana Idok diganti dengan Said, lalu ada Rins diganti dengan Iya, Hajirin. berubah semua kan? Sangat berubah Berubah. sih kalau di situnya. Demon Knight dateng juga. XP berubah Pak Ape MVP-nya bos. Iya ya, tapi sekarang balik lagi sih untuk di awal ini nih, ngelihat dari segi emblemnya. Ada yang berbahaya Kak Prof? Ya udah pasti ya dari Eudora ya jelas dengan adanya Pull Yourself Together. Jadi bakal lebih sering nih untuk menggunakan flicker dan dalam kejutannya mungkin akan lebih sulit untuk diprediksi. Cek ombak ya tadi ya. Masuk satu pukulan tadi sepertinya namun di tempat yang berbeda. Hehe. Erlan dan juga Arthur sudah bertemu di dalam satu lane yang sama. Ya itu kayak menarik tuh ngelihat dari area gold lane-nya ya kalau udah masuk ke arah team fight. Karena dua-duanya punya multiple target yang bisa dimainkan. Tapi sekarang yang terpenting adalah setup di area dulu dibawa ke tengah. Yap, sendirian saja Mueza bisakah dia bertahan karena sekarang ada serangan balas yang langsung dilakukan oleh sementara Albon hampir saja bisa mendapatkan ke arah Said. Tapi di area turtle terbuka sudah Joshua sendirian. Mau tidak mau Purify pun harus digunakan bro. Itu dia ya, pemaksaan. Karena sangat berbahaya kalau Joshua tetap di sana dengan adanya Abyssal Strike yang sangat mematikan dari Randy. Untungnya ada Purify dan untungnya ada Breath of the Ocean dari Hajirin. Kalau nggak mungkin nanti dikejar lagi tuh tadi. Iya masih Dikejar aman. Dapetin karakter turtle ini jadi satu plus poin juga. Tapi ya ini jadi satu warning juga untuk RRQ. Harus ada kalkulasi damage yang benar-benar maksimal. Karena ternyata dua frontliner mereka tadi itu dua-duanya bisa kepukul mundur kan. Wait, sebuah pergerakan begitu baik. Wah. The first blood menjadi milik dari Albert. Wrath of Direct Flicker ya. Tanpa diduga-duga ternyata Hajirin yang kena. Karena nggak ada efek penyelamatan juga. Jadi ya udah pasti bakal kena instant kill. Dan hal tersebut mungkin bakal jadi positif karena betul lagi ya untuk ult. Cooldownnya nggak terlalu lama untuk Eudora sekarang. Itu dia assist pertama Mueza di EVOS ya. Terhitung satu ya. Terhitung Iya. satu. Kita mulai berarti assistnya dari Mueza. Iya dan kebayang sih seberapa besar damage yang bisa dikasih. Karena Tigreal aja bisa hampir di take down tadi. Apalagi untuk hero-hero yang nggak terlalu tebal seperti Kadita di tangan dari Hajirinnya juga. Dan Waduh. Nyeri pisan tapi di depan berbeda ada satu Secret Hyper tadi udah langsung dikeluarkan bola.
Mueza menjadi korban. Albert hadir. Albert mencoba untuk bisa mengantar tim Miss, tapi Demon Kite mundur dulu, tenang dulu. Ya, nambahin status yang kayak Pak Pulu bilang tadi ya. 1 assist, 1 death buat Mueza. Lumayan, ada bonusnya juga. Dihitungin. Mueza dihitungin. Wah, ini Aduh, sakit banget. Tapi masih bisa bertahan. Arthur dengan 1 blessing 260 sekarang. Demon Kite mencoba masuk. Masih ada go away. Erlan. Aman. wah, Aman banget buat Arthur juga ya, karena ada gold shield turret, 35% defense tambahan atau damage reduction yang diberikan. Cuma aku ngeliatnya juga dari kedua belah jungle di sini nggak ada yang ragu untuk ikut ke arah team fight. Mau itu Pakuitonya, mau itu ke arah Hitaranya. Mereka bener-bener akan selalu ngikutin arus aja. Mau di mana nih ya? Kira-kira ada chance untuk mendapatkan poin eliminasi. Ya, karena lewat sungai akan lebih nyaman ya, dengan adanya Broken Wolf. Apalagi ganking lewat pit dari Turtle. Otomatis akan memudahkan untuk early game mereka. Tempo juga masih dipegang seperti biasa karena eksplosif banget dengan adanya Pakito dan juga Eudora. Tapi arus sungai juga udah memanggil ke arah Turtle yang kedua. Nah, sekarang kita bakal di setup sama Anarchy dulu deh. Iya, mereka udah mulai pegang kendali sih di sekitar area turtle-nya memang. Tapi tetap harus aware dengan Wrath of Dryad. Yang kita tahu ini Bellric Flicker. Jadi kan ada banyak kejutan juga yang bisa diberikan. Dengan momentum yang sama halnya di tangan Tigreal. Yap, dan apa yang terjadi? Wrath of Dryad membuat sebuah perbedaan. Side down. Sementara pada berbeda. Coba lihat tadi pergerakan dari Ajirin. Masih gagal bisa mendapatkan lagi karena dari Albert. Tapi Ajirinnya sedikit terjebak. Ada flicker yang udah lawan terkembang kembali Randy. Satu yang terakhir. Randy mendapatkan point kill begitu berharga. Bahkan sekarang Randy jalan langsung saja ke zone karena 2 player sekaligus Randy. Sabar Randy. Sementara Joshua dan juga Demon Kite harus kabur. Wah, ini memutus pendapat kita tentang Randy yang biasanya bawa Waduh, tank. disetrum. Tapi Arthurnya dengan 1 purify dia miliki masih berhasil bertahan dengan Blazing dan udah langsung dikeluarkan bola. Bahkan sekarang saya hadir dengan menggunakan tadi si Kenapa dan juga Implosion begitu baik, 2 player tumbang. Pertukaran yang terjadi, tapi keuntungan untuk siapa, Prof? Wah, keuntungan sih sebenarnya tetap untuk Anarchy sedikit ya tapi ya. Karena ada trade dari Arthur yang tetap tumbang di sana. Setidaknya pertukaran dari side-nya nggak yang sia-sia banget. Tetap dapetin beberapa momen kill juga. Tapi Erlan yang mungkin harus di-geng sekarang. Tetap kena tadi Arthurnya, oke. Sementara serang Erlan sendirian saja. Juara Maya Sonyu-nya langsung saja fokus. Mata gue di elu ya. Tenang, ada Madals ya. Padahal connect 2 lagi. Lengket lagi kan, agak susah untuk dihindarkan dan bisa bergeser juga. Ya setidaknya untuk outer turret di sini masih aman, berbeda dengan RRQ yang udah mulai kehilangan 1 outer turret di area top lane tadi. Ya karena pola permainan 4-1 ini bisa dimainkan juga sama EVOS ya. Ada Dairot yang bisa connect bareng sama Melissa, nanti mungkin Albertnya akan bermain split push. Tapi di luar itu semua ya, Prof. Drianwe diem-diem, Prof. Kang Setrum selalu ada hashtag, selalu ada follow up. Nah itu Iya tuh, ada Itu terus dia. deh tadi. itu yang paling penting ya buat mid laner sekarang ya. Kalau bisa jalannya jangan sendirian gitu kan. Jalannya bareng sama roamernya. Dengan tujuan kalau roamernya emang dapet momentum ya selalu ada follow up damage yang tadi mungkin Pak Pulung bilang. Apalagi Eudora sekarang kan mainnya area of evac. Dia nggak bisa sendirian juga jadinya. Iya, tadi trio midnya emang udah jalan banget di early, sekarang ditambahin pula dengan hadirnya di Randy yang ternyata bisa pegang sampai 3 player. 3 loh ya. Waduh, sakit banget. Hehehe. Randy sedikit terjebak tapi masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Mueza bagus banget Mueza. Positioningnya. Dijaga ya. Iya. Tapi kalau kayak gini, Prof, sebenarnya harus Mueza duluan atau Said duluan yang mulai di arah team fight? Wah kalau ngomongin yang mulai duluan ya udah pasti bakal di Muezanya dulu ya. Karena kalau misalkan side yang mulai duluan nanti bakal sulit banget untuk bisa melakukan counter setupnya. Mueza pasti bakal nutup lini belakangnya dengan Wrath of Dryad. Jadi Tigreal bisa merespon ya, lebih ke arah menjawab. Dan sekarang kita bakal melihat lagi untuk setup di arah turtle selanjutnya. Sekarang posisinya agak bergeser nih, EVOS. Mereka pegang hampir setengah lapangan di area turtle dan Randy. Langsung dicek. Oke, Randy berhasil tadi beserta dengan Erlan. Maya Soljuja connect tadi langsung terus-terusan. Tapi Ajirin mencoba untuk bisa mengatakan damage yang tidak memberikan impact apapun terhadap Randy. Karena Randy yang pun masih bertahan di dalam area tersebut. Bahkan Moesanya melihat dari kejauhan. Hey, diusir saja. Diusir pulang ya, pulang dulu. Itu Randy menguras banyak sekali ultimate Gila, yang Randy. mahal sih. Gila, Ada 2 Randy. tadi yang keluar dari Kadita dan juga Tigreal. Ya bahkan Purify ya untuk Joshua dan ini yang berbahaya. Kalau misalkan mereka mau push di area mid, mereka bisa menggunakan Flicker One of Dryad lagi nih untuk Mueza. Di somehow kelihatan mereka masih bermain dengan pattern yang safe. 3-2 formasinya untuk EVOS. Dan sekarang baru nih mereka pelan-pelan nih mencari celah, mencari window untuk nge-push di bagian mid lane. Karena ini peran terpentingnya nih. Kalau misalkan mereka dapetin mid lane turret dari RRQ di outer, map untuk Hajirin akan sangat tertutup.
akan sulit nih untuk ngelakuin trap bagi Kadita. Iya, Kadita yang biasanya memang akan bermain di sekitar area semak-semak, memberikan kejutan. Tapi sekarang dia pun harus lebih menunggu dan lebih bersabar. Berbeda dengan EVOS, ya justru mereka harus bisa segalak mungkin. Memaksimalkan peak powernya mereka yang emang ternyata sekarang udah berhasil melakukan snowball. Ya, power spike nanti sampai mid game. Nah, pas di mid game baru tuh yang aksi bakal ada di Randy dan Erlan. Yep. Play front to back. Joshua pasti bakal jadi korban utama tentunya. Ini Aldo match pertama sudah menunjukkan bagaimana fleksibilitas dari tiap hero deh. Itu dia, connection soal D-Rod dan juga Hero Burst atau DPS. Yang penting physical damage. Ini pun bisa diganti Pak, nggak cuma Pakito sebenarnya. Mungkin ada Lancelot, mungkin ada option-option lain kayak Hayabusa pun bisa sebenarnya. Yang penting physical damage. Iya, ini menjawab questioning juga ke arah Randy ya. Karena kan season lalu di MDL dia dapetin first team di X-Winner. Dan sekarang dia membuktikan kualitas dari seorang Randy dan belum ada team fight yang mau dipaksakan sejauh ini. Mereka tetap harus, terutama buat RRQ ya. Mereka nggak bisa sembarangan membuka team fight gitu aja. Kayaknya karena timer dari Purify-nya Joshua udah balik lagi ya. Target mereka berubah ternyata sekarang. Mereka ingin memberikan poke damage kepada Said. Nah, kalau Saidnya nanti ternyata bisa memberikan implosion. Apalagi kalau kita lihat mungkin targetnya di sini lumayan banyak ya dari EVOS. Bisa kena 4 sebenarnya. Itu yang mungkin ditakutkan oleh member dari EVOS dengan 3000 gold yang sekarang lagi lead. Dan harus berhati-hati dengan kehadiran lagi-lagi dari Gedrian Wei ya. Dengan Eudoranya ini ganggu banget. Setiap pergerakan kecil yang dilakukan oleh RRQ itu bisa dihentikan dengan Lord yang sudah terbuka. Berarti semakin besar lagi chance-nya untuk kita akan kembali lagi melihat inisiasi momentum dari seorang Mueza. Hey. Di web, ada satu round yang tadi sepertinya Mayason Yuja sudah connect pula. Tapi Erlan masih cukup santai. Ada Purify yang sudah digunakan. Trinity pun sudah ready. Coba lihat pertempuran terjadi. Saida down, plastik 2 dilakukan. Arthurnya masih free di mana tempat berbeda. Ada Albert menjadi korban pula. Arthurnya pun masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Sementara sekarang Demon Kaida mencoba untuk bisa mengatakan damage. Apa yang akan terjadi? Drian, ada Conceal. Mereka akan mengejar, mereka mau kemana. Tapi kayaknya ada satu tertaran mid yang akan menjadi korban lanjutan. Penyelamatan knock up yang terjadi tadi dari Hajirin setidaknya membuat Demon Knight selamat, tapi tidak dengan outer turret mereka di area mid lane. Dan damage yang masih minim kah Prof? Karena tadi aku ngelihat impact dari Arthur ini belum sesakit itu. Ya belum Swift Trinity ya, berbeda dengan adanya Erlan tadi. Pas Demon Knight mencoba untuk masuk, kok damage-nya sakit nih langsung dia. Calling Maple ke belakang ya. Gak bisa lagi. Defensif aja dia nggak mau untuk menerima damage sebanyak itu. Dan betul adanya tadi yang mungkin Evan bilang soal Randy kan. Biasanya dia bawain hero-hero yang berbeda. Sekarang pendekatannya lebih ke main kombinasi kan. Ya balik lagi Randy di depan, Erlan di belakang, selama ada Purify, semuanya aman. Yep. Dan yang gue lihat yang apa yang dilakukan oleh RRQ sekarang hanya reaktif aja bro. Ya. Karena mereka lagi dalam keadaan yang jalan gold 2300. Sekalipun mereka bikin move ya itu bakal jadi malapetaka kalau misalkan mereka nggak bisa eksekusi. Oke. EVOS, mereka masih di atas angin sedikit. Iya, tapi Randy juga udah mulai di atas map kita nih, udah mulai mencari lagi target selanjutnya dan udah mulai terasa nih damage dengan Trinity dari Arthur yang jadi. Oke, ada Conceal Said dan Wrath of Ryan benar-benar dikeluarkan pula. Randy belum coba gila tapi untuk sekarang coba melasi duet. Lordnya diamankan oleh Erlan. Erlan mendapatkan Lord tersebut. Arthur mencoba untuk bisa mengejar tadi karena dari Drian Wei, tapi Drian Wei pun masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri dan hanya ada satu orang Randy yang menjadi korban Mueza. Lindung yang begitu luar biasa pula. Iya, ini Mueza benar-benar langsung menutup jalan bagi Said untuk membuka ultimate apapun. Dan ternyata itu works dengan follow up damage yang disiapkan oleh EVOS. Sekarang Lord ada di tangan mereka, bro. Ya ini yang mungkin tadi Nevin tanyakan kan, gimana caranya inisiasi dari RRQ itu nungguin dulu gak sih Muezanya? Karena once Saidnya mungkin mencoba ya untuk melakukan inisiasi, ya otomatis Muezanya bakal backup itu. Dia bakal tutup belakangnya, dia bakal buka langsung Wrath of Direct-nya, biar nggak ada yang bisa nge-follow up Saidnya. Dan dia nggak ragu sama sekali gitu. Meskipun cuma satu orang tuh Said doang ya di depan. Tapi itu worth it gitu dengan Wrath of Dread yang akhirnya dikeluarkan. Nah sekarang posisi defensif. Apa yang harus dilakukan oleh RRQ bro? Wah ini agak berat ya karena high ground-nya bakal bener-bener minim. Dan cuma mengandalkan Arthur untuk bisa melakukan yang namanya clear terhadap Lord. Ya mungkin Joshua-nya sih, dia boleh menerima damage. Tapi ingat kalkulasinya ya, jangan sampai dia harus tumbang. Karena kehilangan kuantitas ketika ada push Lord itu akan merugikan bagi RRQ. Oke, Erlan memiliki Purify. Aman harusnya. Dan Lord masih gagal untuk bisa menembus ke arah satu base heart yang ada di bagian bawah. Iya, tapi ini udah mulai jadi wanti-wanti juga ya Pak Puluh ngelihat dari RRQ. Mereka pertahanan terakhirnya sudah bisa dicolek sedikit dan berarti sekarang mid-nya akan jadi target selanjutnya dari EVOS. Bisa ditegang dengan mudah dan belum ada momentum Saidnya ketahuan. Seadanya Randy pede banget untuk bisa ngusir Said loh. Pede banget, oke. Di depannya berbeda, ada satu lagi.
Pergerakan Rob dan Mueza. Flicker from Riot. Begitu baik dan sekarang ada satu blazing dari Arthur. Menghilangkan web minion, tapi tidak bisa mengusir secara langsung pemain dari EVOS. Itu kaget sekaget-kagetnya sih. Wah, gila. Ngelihat dari EVOS, mereka punya sebuah sinergi yang bagus banget. Dan memang akan cukup berbahaya dengan efek dari Madol. Sampai lihat Demon Kai. Untung saya dan Randy. Waduh, berlapis damage-nya. Ini maju lagi gak sih Pak Pulung? Oke, maju terus pantang mundur ini dia. Dan sekarang mereka akan mendapatkan lagi karena satu besar yang ada di bagian atas. Dan mid menjadi target selanjutnya kah? Iya, tinggal yang tengah aja nih. Dan apa lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ? Karena secara damage, udah ada physical trinity yang dipegang oleh Demon Kite. Tapi yang masih jadi pertanyaan sih, ini caranya gimana Prof? Untuk benar-benar bikin momen bersama Tigreal ya? Wah, udah agak berat ya kalau buat sekarang. Tinggal menunggu bagaimana Arthur mungkin yang bisa membalikkan keadaan dengan Blazing Duet. Wind of Nature, targetnya mungkin akan ke arah Erlan. Tapi Erlannya juga udah punya Wind of Nature masalah utamanya. Dan juga Warrior Boots. Next mungkin ya balik lagi fight-nya bakal ada di area Lord. Kalau Lordnya bisa minimal lah dapetin vision dulu dari Lordnya. Itu udah nguntungin banget buat RRQ. Karena chance untuk mereka mendapatkan pencuriannya masih ada dari Demon Kite. Tapi kalau sampai untuk mengintip darah Lord aja nggak bisa, wah ini bakal jadi free Lord. Ya RRQ harus ngelakuin defense dulu. Oke, ini Melissa kalau Malvigannya jadi aja. Kita coba loh dia udah. Menurut gua Full ya. item ya. Iya. Mau dihajar kah? Disetrum dihabisin dan sekarang Drian mencoba tadi untuk flicker. Dan berhasil. Hajri mendapatkan satu orang. Sangat berharga pula dari EVOS. Itu pada berbeda Randy mengusir side. Wah, flickernya ketahuan ya tadi langsung digas aja sama Hajirin. Dan sekarang kembali lagi membuka kesempatan buat RRQ. Entah itu menculik player, entah itu menculik ke arah Lordnya juga. Yang sekarang jadi lebih possible buat mereka. Kalau tadi mungkin chance-nya jadi kecil banget, tapi sekarang dengan hilangnya Drianway, ini kesempatan untuk mereka. Wah, tapi agak sulit ya karena di bagian top lane lihat minionnya bertumpuk, minionnya banyak banget. Dari EVOS mereka akan terus melakukan push di bagian top lane. Yep. Tahan. Ini baru mau diadu nih kayaknya. Oke, Mueza punya flicker. Akan seperti apa lagi momentum yang bisa dia ciptakan karena depan berbeda lagi. Albert sendirian saja, Arthur langsung ditampol. Dan sekarang ada si balasan dilakukan oleh Arthur. Walaupun tadi WWN udah langsung dikeluarkan pula siapa yang akan tumbang. Tapi tidak ditumbang sejauh ini. Randy sendirian. Randy gak banyak lagi SP dalam tubuhnya. Dan Randy harus pulang dulu. Ya, masih ada flicker ya untungnya tadi di tangannya. Said pun tadi udah menciptakan sebuah Immortal yang setidaknya bisa menjadi penjaga tambahan. Wah. Tapi ini dia Lord untuk EVOS. Ya mungkin tadi kalau out of camera ya, mungkin Randy-nya lagi ngezoning 3 pemain sekaligus. Sementara tadi kenapa Blazing Duet-nya nggak terlalu maksimal ke Albert? Albertnya heavy left punch ketika dia lagi dalam keadaan champ stamp dan juga dia punya Winter Crown. Jadi nggak bakal mudah untuk menumbangkan Albert ketika ya cuma Arthur sendirian tadi. Butuh bantuan lagi. Dan emang pertandingan yang menarik dari Albert dan juga Arthur. 1v1 di area mid. Nah, kita tahu ya mereka adalah salah satu duo yang ya, menarik perhatian banyak orang juga salah satunya. Tapi ya kembali lagi ke Lord yang sekarang lagi... Oke, langsung di-crack away pisan. Dan sekarang Randy memakan begitu banyak source skill. Dan Erlan, untung saja Joshua masih berhasil menyamakan diri. Madals dilemparkan di depan berbeda. What happened? Oke, tidak ada sang jungler Demon Kite sudah hilang sementara Lordnya sedang dalam perjalanan menuju ke arah base utama EVOS. Akankah mereka menyelesaikan game pertama di Derby Classic? Oke, Lord sudah hadir. Lord sudah bertamu. Dan ini apa yang akan terjadi karena tadi Blazing Duet pun tidak akan memberikan impact apapun dan game yang pertama menjadi milik dari EVOS. Selamat